picture and we're history. Say cheese! Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, di video kali ini kita akan bahas film hantu cilik yang baik hati, tidak sombong, dan suka membantu, yang tayang tahun 95 silam. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. To the Save the Pumas Foundation, $1.2 million. Nah, diceritakan ada seorang wanita bernama Karigan yang ditemani asistennya bernama Dibs. Nah, Karigan ini merasa kecewa karena sang ayah yang kaya raya ini hanya mewariskan sebuah rumah tua yang katanya berhantu, dan mereka berdua mengira bahwa ada harta karun di rumah tersebut. Got more money than me. Harrigan, the deed's in there! I knew that place was worth something. There's treasure in that house. Namun ketika mereka sampai di sana, rumah itu justru memang dihuni oleh hantu kecil bernama Casper dan 3 hantu dewasa lainnya. Mereka adalah Stritch, Stinky, dan juga Fatso. Sadar akan ada hantu di rumah itu, akhirnya Karigan berusaha berkali-kali mengusir hantu di rumah itu. Namun sayangnya, hasilnya tetap selalu gagal. Hi, I'm Casper! Was no problem. Who you gonna call? Someone else. Nah, di sini Casper sebetulnya sangat ingin mempunyai seorang teman, dan kebetulan di TV inilah Casper tahu bahwa ada pengusir hantu yang memahami berdasarkan psikologi hantu. Dan di sini Casper memberitahu Karigan untuk menggunakan jasa orang tersebut dengan caranya. Ya, dia adalah James Harvey. Kita panggil saja dia Dr. Harvey. Dia adalah seorang duda karena istrinya bernama Amelia sudah meninggal dunia dan ia hidup nomaden bersama putrinya bernama Kathleen atau Cat. Nah, Dr. Harvey ini sangat mencintai istrinya sehingga ia selalu berusaha untuk mencari arwah sang istri. You can call them ghosts if you like, or as I prefer, the living impaired. The bottom line is they need help sometimes. Singkat cerita, Karigan akhirnya menyewa jasa Dr. Harvey. Oleh karena itu, mereka berdua dipersilahkan tinggal di rumahnya yang berhantu. Nah, pada awalnya, Casper sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Cat dan membuatnya pingsan serta ketakutan. Hi. Better? Begitu juga dengan ayahnya yang sempat ketakutan melihat 3 hantu jenaka yang usil ini. Sampai-sampai nih, mereka pun sempat beradu pedang yang cukup seru. Namun akhirnya, mereka semua bisa berkomunikasi dengan Casper dan juga ketiga hantu jahil itu. Can you deal with that? Lalu, Dr. Harvey mengutarakan keberadaannya di situ. Dan dari percakapan itulah, ketiga hantu itu juga berjanji bisa mempertemukannya dengan Amelia, istrinya yang telah lama meninggal. Tapi ternyata, I think it's for you, Doc. Amelia? My man! sementara itu, Cat yang bersekolah di daerah itu sepakat akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya yang terkenal angker. Dan ketika mempersiapkan kostum pesta, Cat malah menemukan ruang bermain Casper waktu kecil. Dan Casper pun akhirnya ingat masa lalunya waktu masih hidup dan memberikan sebuah baju milik ibunya untuk kostum pada Cat. It's about time. Look familiar? This is... I know this. I remember. Rudy! And wait! Nah, sekedar info, Casper meninggal ketika ia berusia 12 tahun. Ayahnya sangat sedih dan berusaha membuat alat untuk menghidupkan hantu anaknya itu yang selalu menghantuinya. Akan tetapi, ia selalu gagal, sehingga sampai sekarang Casper tinggal di bekas rumahnya tersebut. Nah, saat Casper curhat itu, ia teringat tempat kerja ayahnya dan juga tentang alat untuk menghidupkannya kembali bernama Lazarus. Lalu Casper langsung mengajak Cat ke ruang kerja sang ayah di bawah tanah, dan mereka berdua pun langsung menuju ruang rahasia bagaikan wahana di Dufan. Go ahead, sit down.
Carrigan dan Deeps yang mengamati mereka mengira bahwa ada harta karun di bawah tanah, dan tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung mengikuti Casper dan Cat yang juga melewati halang rintang layaknya wahana di Dufan. Buccaneers and buried gold. We've stopped off the treasure hold. So where's this Lazarus thing? What about that? That's the vault. Lazarus. Lalu saat Casper dan Cat sedang mencoba alat dari ayahnya Casper, Deeps mengambil ramuan berupa cairan. Namun tanpa diduga, Carrigan dan Deeps yang mencari cara untuk bisa mengambil harta karun dari lemari besi malah saling serang agar bisa menjadi hantu untuk bisa menembus lemari besi. Hingga akhirnya Carrigan pun tewas jatuh ke jurang dan akhirnya menjadi hantu. Not so fast, little man. The bitch is back. Sementara itu, Dr. Harvey yang sedang sempoyongan malah terjun juga dari lantai atas dan akhirnya berubah menjadi hantu. Nah, Carrigan yang malah sangat senang karena telah menjadi hantu, dia pun akhirnya bisa masuk ke lemari besi untuk mengambil harta karun. Lalu rencananya akan dihidupkan kembali dengan alat dari ayahnya Casper. Namun sayang, Carrigan dan Deeps kembali berselisih dan Carrigan pun akhirnya menyingkirkan asistennya itu. Nah, tapi di sini Carrigan lupa. Setelah ia mendapatkan apa yang ia mau, ia tidak bisa menjadi hantu gentayangan lagi karena Carrigan tidak mempunyai urusan lagi dan akhirnya ia pun pindah ke alam lain dan harta karun itu pun ternyata isinya adalah sebuah sarung dan bola baseball. But aren't you forgetting something? All ghosts have unfinished business. That's why they don't cross over. I have no unfinished business. Unjust perfect. Little rat! Lalu saat Casper akan menggunakan alat dari ayahnya untuk menjadi manusia, Dr. Harvey yang telah menjadi hantu datang. Dan Casper yang melihat Dr. Harvey yang telah menjadi hantu, ia justru merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dihidupkan kembali dan memilih Dr. Harvey untuk dihidupkan kembali. Dan Cat sangat berterima kasih dan sangat terharu karena sang ayah hidup kembali. Nah, malam pesta Halloween di rumah tua itu pun tiba. Guru dan teman-teman Cat masuk dengan rasa penuh ketakutan. Namun di antara teman-teman Cat, ada yang iseng akan menakut-nakuti yang justru malah ketakutan setelah melihat hantu asli di rumah itu. People are gonna freak. Thank you. Sementara itu, arwah Amelia datang menemui Casper dan sebagai peri, ia memberi waktu sampai jam 10 malam untuk menjadi manusia dan berdansa dengan Cat. Tentu saja, Casper sangat senang dan setelah jam 10, dia akan kembali menjadi hantu. Setelah itu, Amelia mendatangi Dr. Harvey karena diundang oleh ketiga hantu yang memenuhi janjinya. Lalu Amelia pun berkata bahwa dirinya tidak akan menjadi hantu karena urusan dunianya sudah selesai. Oleh karena itu, ia meminta agar sang suami merelakannya untuk pergi dan menitip untuk menjaga putri mereka. Nah, ketika waktu telah menunjukkan jam 10 malam, Amelia pun pergi. Begitupun dengan Casper, kembali menjadi hantu dan film pun tamat. Goodbye, James. Casper? Boo? Not bad for my first party, huh? Couldn't have been better. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Casper ini? Buat kalian yang sudah berusia matang, film ini adalah film nostalgia dan film Casper ini pun bisa kalian saksikan di Prime Video dan film Casper ini pun mendapatkan rating 6,2 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.